tentang keamanan informasi, yaitu fondasi dunia digital. Dalam landscape informasi terdigitalisasi, keamanan informasi bukan lagi sekedar tujuan, melainkan pilar utama yang menopang kepercayaan dan operasional setiap entitas. Presentasi ini akan mengupas tuntas pentingnya, tantangan, dan strategi terbaik untuk menjaga aset informasi kita. Kenapa keamanan informasi itu penting? Uh, Studi kasus pelanggaran data global, yaitu pelanggaran data masih belum menjadi berita utama, menunjukkan kerentanan yang ada, konsekuensinya melampaui kerugian finansial, melibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan, denda regulasi yang besar, dan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Kerugian finansialnya itu biar rata-ratanya pelanggaran dan terus meningkat, dampak reputasi, kepercayaan pelanggan adalah aset paling berharga yang bisa hilang. Memastikan keamanan informasi adalah investasi, bukan biaya, untuk menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi privasi. Ancaman terkini, dari malware hingga phishing, lanskap ancaman siber berevolusi dengan cepat. Para penyerang menggunakan metode yang semakin canggih dan terarah untuk mengeksploitasi kerentanan sistem dan manusia. Malware canggih, perangkat lunak berbahaya seperti ransomware yang mengenkripsikan data dan meminta tebusan. Phishing dan social engineering, serangan yang menargetkan faktor manusia, memanipulasi korban agar memberikan informasi sensitif. Yang ketiga itu zero day exploit, serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak sebelum patch keamanan tersedia. Pilar-pilar keamanan informasi yaitu model G-Tribe adalah fondasi dari setiap strategi keamanan informasi yang efektif. Ada di sini kerahasiaan atau confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya itu enkripsi dan control access. Di sini ada juga integritas atau integrity, menjamin bahwa data akurat, lengkap, dan tidak diubah tanpa otorisasi. Contohnya itu tanda tangan digital atau hashing. Ada juga yang ketiga ini ketersediaan atau availability, memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi dan sistem saat dibutuhkan. Contohnya itu redundansi, kemudian bencana. G-Tribe adalah prinsip panduan untuk menyeimbangkan perlindungan dan aksesibilitas data. Peran individu atau praktik terbaik untuk pengguna. Garis pertahanan pertama dan terpenting dalam keamanan cyber adalah penggunaan itu sendiri. Kesadarannya dan disiplin individu sangat krusial. Di sini kata sandi kuat dan MPA. Gunakan kata sandi yang kompleks dan aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA di semua akun. Waspada terhadap phishing. Selalu verifikasi pengiriman email, terutama jika meminta informasi sensitif atau mengerahkan ke tautan eksternal. Ada juga perbarui perangkat lunak. Install pembaruan atau patch keamanan sesegera mungkin untuk menutup kerentanan yang diketahui. Dan di sini ada juga cadangkan data secara rutin. Pastikan salinan data penting disimpan secara aman dan terpisah, misalnya mengikuti aturan 321. Pertahanan organisasi, kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia. Strategi keamanan yang komprehensif memerlukan integrasi antara tiga elemen utama ini. Yang pertama fokus, di situ ada implementasi dan deskripsi. Yang pertama itu kebijakan, implementasinya itu framework ISO 27001, SOP akses data. Di sini deskripsinya itu kerangka kerja tata kelola yang menetapkan aturan dan tanggung jawab untuk pelindungan informasi. Ada di sini teknologi. Di implementasinya itu firewall generasi berikutnya, CAM Endpoint Protection. Di deskripsinya itu penggunaan alat keamanan canggih untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman. Yang ketiga itu ada SDM. Implementasinya itu pelatihan kesadaran cyber, simulasi phishing. Deskripsinya itu edukasi karyawan untuk mengubah mereka dari titik lemah menjadi lapisan pertahanan kuat. Jadi keamanan yang kuat itu adalah hasil dari sinergi antara proses yang jelas, teknologi yang tepat, dan orang yang teredukasi. Keamanan cyber dalam bisnis, mencegah kerugian finansial dan reputasi. Bagi bisnis modern, keamanan cyber adalah prediktor kesuksesan jangka panjang.
kegagalan dalam menjaga data dapat berdampak multidimensi. Kelangsungan operasional itu serangan ransomware atau DDoS dapat menghentikan operasi, menyebabkan kerugian pendapatan langsung. Faktor regulasi. Regulasi seperti GDPR dan PPLE di Indonesia menetapkan denda berat untuk kelalaian perlindungan data pribadi. Mitigasi risiko reputasi. Pelanggan cenderung berpindah ke pesaing yang dianggap lebih aman setelah insiden keamanan. Investasi pada keamanan mengamankan nilai jangka panjang perusahaan. Ada di sini teknologi terdepan yaitu AI, blockchain, dan kriptografi dalam keamanan. Inovasi teknologi membuka jalan baru untuk pertahanan yang lebih proaktif dan cerdas. Di sini ada 3 yang tadi itu seperti AI, itu digunakan untuk deteksi anomali, perilaku jaringan, dan mengidentifikasi ancaman baru secara real time dengan akurasi tinggi. Yang blockchain ini menyediakan buku besar terdistribusi yang dapat diubah ideal untuk integritas, log audit, dan manajemen identitas yang aman. Ada di sini kriptografi kuantum, itu pengembangan metode enkripsi baru untuk melindungi data di masa depan dari ancaman komputasi kuantum. Nah, di sini masa depan keamanan informasi itu tantangan dan peluangnya yang menanti. Tantangannya itu komputasi kuantum, potensi ancaman terhadap enkripsi saat ini, memaksa transisi ke kriptografi pasca kuantum. Dan tantangannya itu IoT dan edge computing, peluas permukaan serangan karena miliaran perangkat terhubung yang seringkali memiliki keamanan minimal. Peluangnya itu zero trust architecture, mode keamanan baru yang tidak pernah mempercayai identitas, memverifikasi setiap akses baik internal maupun eksternal. Dan peluang yang keduanya itu otomatisasi keamanan, penggunaan otomatisasi atau SOA untuk mempercepat respon insiden dan mengurangi beban kerja tim keamanan. Kita harus terus beradaptasi dengan kecepatan inovasi dan ancaman yang semakin terorganisir. Melindungi aset informasi kita bersama. Keamanan informasi adalah tanggung jawab kolektif dengan mengintegrasikan kebijakan yang ketat, teknologi mutakhir, dan kesadaran pengguna yang tinggi. Kita dapat membangun fondasi digital yang kuat dan tangguh. Pertama itu tinjau kebijakan. Pasti kebijakan keamanan Anda mutakhir dan komunikasi secara efektif. Yang kedua, tingkatkan kesadaran. Lakukan pelatihan reguler untuk memberdayakan karyawan menjadi pertahanan yang efektif. Yang ketiga itu, adopsi inovasi. Investasikan pada solusi keamanan berbasis AI dan model Zero Trust. Baik, sampai di sini saja presentasi hari ini. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.